Selamat berjumpa dengan saya di sini. Untuk kali ini saya ingin berbagi informasi mengenai proses pendaftaran satu perkara permohonan ataupun gugatan di pengadilan sesuai dengan tata proses, khususnya di Pengadilan Negeri Batam. Bahwa kita tahu, sebagai subjek hukum ataupun badan hukum, mau tidak mau, sengaja atau tidak sengaja, ada kalanya kita bakal berurusan dengan hukum. Maka ada baiknya kita mengetahui cara untuk melakukan permohonan gugatan. Dan dengan kemajuan teknologi di zaman ini sangat dibantu ya untuk kita semua. Kita bisa mulai mencarinya ya paling gampang di Google. Mari kita lihat. Ini salah satu website dari pemerintahan yaitu e-court. Yaitu kita bisa melalui untuk website ini untuk mendaftar perkara kita. Cuman di sini sulitnya dia hanya dapat diinput oleh advokat yang sudah terdaftar atau memiliki sertifikat. Walaupun sudah diberi kemudahan secara virtual, tapi ya kekurangannya tidak dapat digunakan secara terbuka untuk umum. Hanya saja dapat diinput oleh profesi advokat yang profesional ataupun yang mendapatkan sertifikat. Kalau yang sudah keluar dari Ferrari tidak ada kode etiknya, ya nggak bisa. Lalu gimana kalau misalnya kita tanpa bantuan advokat, kita ingin melakukan gugatan secara mandiri? Kita bisa aja langsung ke Pengadilan Negeri Batam. Berikut profilnya. Selamat datang di Pengadilan Negeri Batam kelas 1A. Pengadilan Negeri Batam berada di Jalan Engku Haji Tua, Teluk Tering, Batam Center, Kota Batam. Untuk meningkatkan pelayanan kepada para pencari pelayanan hukum dan keadilan, maka Pengadilan Negeri Batam mewujudkan suatu pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP. Memberikan pelayanan yang prima, maka PTSP Pengadilan Negeri Batam kelas 1A dilengkapi berbagai inovasi, di antaranya LADAR, layanan daring. Dalam rangka mempermudah masyarakat memperoleh layanan informasi, LADAR hadir membantu agar masyarakat tidak perlu datang langsung ke kantor Pengadilan Negeri Batam. Inovasi ini didukung secara penuh oleh pimpinan Pengadilan Negeri Batam dengan memfasilitasi smartphone kepada petugas PTSP. Astrid, antrian PTSP dan sidang terpadu. SILA, Sistem Informasi Layanan. Pengadilan Negeri Batam kelas 1A memberikan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi pelayanan bagian perdata, pelayanan bagian pidana, pelayanan bagian umum, pelayanan bagian hukum, yaitu informasi dan pengaduan, pelayanan meja e-court, pelayanan insage. Pengadilan Negeri Batam telah memberlakukan standar pelayanan. Apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar, maka pengguna layanan berhak untuk memperoleh kompensasi. Sebagai upaya memberikan pelayanan yang terbebas dari praktik KKN, maka pada pelayanan terpadu satu pintu Pengadilan Negeri Batam dilengkapi dengan CCTV, adanya ruang tamu terbuka, serta dilengkapi banner anti gratifikasi. Bagi masyarakat pencari layanan hukum dan keadilan, dapat melakukan konsultasi hukum pada pos bantuan hukum atau pos baku. Pengunjung dapat memberikan penilaian, kritik dan saran melalui aplikasi SiSuper atau survei pelayanan elektronik. Setelah kita tahu, kita bisa melakukan secara pendaftaran perkara secara
elektronik melalui bantuan advokat, ataupun kita bisa melakukannya secara manual, yaitu dengan mendatangkan diri ke Pen Batam. Apa saja sih yang perlu kita persiapkan? Yang pertama, tentu kita harus mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Seperti kita harus membuat surat gugatan atau permohonan yang tertera apa yang kita gugat ataupun apa yang kita mohon. Kemudian juga ada namanya fotokopi KTP penggugat. Kemudian kita harus lampirkan juga surat kuasa apabila diwakili oleh kuasa hukum. Dan ketika di sana kita bakal dibantu oleh petugas di sana, kita bisa konsultasi. Setelah itu, dokumen kita udah siapkan, maka kita akan melakukan ke pendaftaran di Kepanitraan. Lalu apa saja yang kita lakukan saat melakukan pendaftaran di Kepanitraan, yaitu pengajuan dokumen. Kemudian akan dilakukan verifikasi dokumen oleh petugas Kepanitraan. Akan diperiksa kelengkapan dan keabsahan dokumen yang kita sudah sediain. Kemudian akan dibantu untuk melakukan pendaftaran online ataupun e-court yang seperti awal kita sebut. Apabila kita ada advokat maka akan lebih cepat. Secara e-court akan muncul apakah permohonan atau surat gugatan kita itu diterima atau ditolak. Kemudian akan melakukan pembayaran biaya perkara. Di Panitera akan menghitung biaya perkara kita, meliputi biaya pendaftaran, biaya pemanggilan, dan biaya administrasi lainnya. Lalu akan dilakukan pembayaran. Pembayarannya untuk sekarang ya pembayaran secara elektronik. Kemudian adanya bukti pembayaran. Setelah kita melakukan pembayaran, muncullah namanya nomor perkara. Setelah dokumen lengkap dan pembayaran, Panitera memberikan kita nomor perkara sebagai identitas resmi perkara sama surat tanda terima berkas. Setelah nomor perkara itu keluar, maka akan dilakukan penetapan sidang oleh majelis hukum yang akan memeriksa perkara yang kita daftarkan oleh ketua pengadilan. Maka jadwal sidang pertamanya akan ditentukan dan diberitahukan kepada kita sebagai penggugat atau pemohon. Habis itu adanya surat panggilan, nanti akan dikirim oleh jurusita kepada kita sebagai penggugat atau tergugat. Pemanggilan dilakukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, minimal 3 hari sebelum sidang pertama. Nah, maka setelah itu akan adanya pemeriksaan awal mulai ke sidang pertama hingga sidang selesai. Sekian untuk informasi singkat mengenai cara kita mendaftarkan perkara dari awal hingga sidang selesai, ataupun dari awal hingga nomor perkara itu keluar. Sekian atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.